Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bapak Robikal Muntaha Meliala selaku dosen riset Public Relation. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan saya sendiri Neneng Lisah, ada Nur Wilianti, ada Alvin Herman Bandoro, ada Sandro Martadiro, dan ada satu lagi yaitu Rianto. Mohon maaf Pak, beliau berhalangan hadir karena sedang sakit. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok strategi humas dalam mensosialisasikan program e-tol card PT Jasa Marga, studi khusus penggunaan e-tol card di gerbang tol Yosudarso. Slide selanjutnya. Kata pengantar. Dengan mengucap puji dan syukur penyusun, panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rahmat yang diberikan sehingga mampu menyelesaikan tugas makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah riset Public Relation. Laporan ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang motivasi dan organisasi yang kami sajikan berdasarkan dari berbagai sumber informasi dan referensi. Pada akhirnya, penyusun menyadari makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kelengkapan makalah ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingannya selama ini. Paper ini tidak sempurna, oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami butuhkan. Slide selanjutnya. Abstrak PT Jasa Marga Persero merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa jalan tol. Pengaturan pemerintah nomor 78 pada PT Jasa Marga Persero Tbk, tugas utama Jasa Marga adalah merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapan agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan seperti kemacetan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi humas PT Jasa Marga dan mensosialisasikan program e-tol card untuk mengurangi kemacetan di gerai tol Yosudarso melalui berbagai macam strategi yang dilakukan oleh humas PT Jasa Marga. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori relationship management teori, teori manajemen hubungan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian analisis deskriptif dan paradigma konstruktivisme. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini dikumpulkan dari data berupa dokumen dan rekaman arsip, yaitu gambar dan audio. Melalui observasi dan wawancara, penelitian data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara media atau pihak lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi humas PT Jasa Marga dalam mensosialisasikan program e-tol card, yaitu melalui media elektronik, televisi, radio. Selain itu juga ada media online yaitu website, kemudian media cetak yaitu surat kabar, dan juga sosialisasi secara langsung dilakukan di gerbang tol Yosudarso. Slide selanjutnya, bab 1, pendahuluan. Latar belakang, zaman telah berubah. Perkembangan zaman yang sangat maju tidak jauh dipengaruhi oleh keberadaan sumber daya manusia yang mulai mengalami perkembangan baik dari segi pengetahuan maupun kehidupannya. Perkembangan pengetahuan yang besar membawa dampak terhadap banyaknya ditemukan alat-alat teknologi maupun teori-teori yang memudahkan manusia dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidupnya. Kecenderungan dari penemuan-penemuan tersebut mengarahkan manusia untuk melakukan pekerjaan agar efektif dan efisien. Keberadaan teknologi telah menjawab segala permasalahan baik dari segi aktivitas maupun penggunaan waktu. Perkembangan teknologi yang maju inilah yang membawa kehidupan manusia pada kualitas yang tinggi dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya.
zaman ketika belum adanya alat komunikasi seperti telepon, zaman sebelum adanya mesin-mesin produksi yang menunjang produksi massal perindustrian. Bentuk kemajuan teknologi dapat kita rasakan dalam berbagai bidang, baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun komunikasi, sosial, maupun bidang yang lain. Dalam bidang komunikasi, teknologi mempermudah akses komunikasi jarak jauh dengan adanya handphone dan internet yang mampu mengakses informasi secara cepat. Slide selanjutnya. Sedangkan dalam bidang ekonomi, kemajuan teknologi mempermudah perdagangan jarak jauh. Orang dapat membeli apapun kebutuhan mereka secara tidak langsung dengan cara online. Semua sistem pembayaran kini dapat dilakukan secara elektronik tanpa memakan waktu banyak dengan adanya kemajuan teknologi. Dua wujud lain dari adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dimanfaatkan untuk mengatur kecepatan arus transaksi pembayaran di jalan tol. Dengan diciptakan beberapa sistem yang mampu merekam, menghitung, serta mendeteksi banyaknya jumlah kendaraan yang melalui jalan tol tanpa susah payah membayar kewajiban membayar jalan tol secara manual. Beberapa di antara sistem yang diciptakan dalam rangka mempercepat arus transaksi di berbagai negara di dunia seperti Smart EIZ di Malaysia, ARP di Singapura, ATC Electronic Toll Collection System di Jepang, dan masih banyak lagi sistem yang diciptakan sebagai dampak dari kemajuan teknologi yang berkembang secara cepat. Perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi yang pesat menyebabkan banyak perubahan yang terjadi di negara Indonesia. Salah satunya adalah pola dan sistem pembayaran dengan transaksi ekonomi. Slide selanjutnya. Sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup pengaturan, kesepakatan, kontrak atau perjanjian, fasilitas operasional, mekanisme teknis, standar dan prosedur yang membentuk suatu kerangka yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran, serta pemenuhan kewajiban melalui pertukaran suatu nilai ekonomis, yaitu uang, antara pihak-pihak, perorangan, bank, lembaga, atau lembaga lainnya, baik domestik maupun cross border dengan menggunakan instrumen pembayaran. Uang atau alat tukar menukar merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Perubahan alat pembayaran berkembang sangat pesat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan manusia. Masyarakat telah menyadari akan pentingnya alat tukar yang tidak bersifat fisik, baik kertas maupun logam, yaitu dengan alat tukar elektronik. Uang elektronik, electronic money atau e-money adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan internet seperti sistem penyimpanan harga digital. Pada saat ini terdapat dua basis penerbitan uang elektronik, yaitu dari perbankan dan telekomunikasi. Bank Indonesia sendiri membatasi arti uang elektronik sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi di lembaga yang berbeda. Uang elektronik masih tergolong sebagai inovasi baru. E-money hadir di Indonesia sejak tahun 2009 yang disahkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11-12-PBI-2009 tentang uang elektronik e-money. E-money merupakan inovasi baru dalam sistem pembayaran di Indonesia. Slide selanjutnya. Pada tanggal 29 Agustus 2016, peraturan ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia selain untuk mengatur kelancaran dan efisien dan efektivitas penyelenggaraan uang elektronik atau e-money, juga memiliki misi khusus, yaitu untuk meningkatkan penggunaan e-money dan mendukung keuangan inklusif di Indonesia. Bank Indonesia berkepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non-tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat berjalan secara aman, efisien, dan handal. Di Indonesia ada bermacam-macam jenis e-money dan dari berbagai penerbit. Ada yang penerbitnya berupa perbankan, operator seluler, maupun lembaga lain yang bukan perbankan maupun operator seluler. Salah satunya adalah e-toll card yang digunakan untuk melakukan transaksi di gerbang tol. E-toll card adalah kartu prabayar contactless seperti smart card yang diberlakukan oleh PT Jasa Marga Persero Tbk. Fitur e-toll card secara lengkap antara lain saldo tersimpan pada chip
kartu sehingga pada saat transaksi tidak dibutuhkan PIN atau tanda tangan. Dapat diisi ulang minimum saldo 10.000, maksimal saldo saldo kartu Rp1.000.000 sesuai ketentuan Bank Indonesia. Saldo yang mengendap pada kartu tidak diberikan bunga. Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia memiliki program Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT. Program ini mulai digencarkan dalam berbagai kebijakan. Salah satunya aturan 100% non-tunai pada transaksi di gerbang tol. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Dwi Lianti. Dipersilakan untuk Dwi. Baik, Lisa, makasih. Selanjutnya saya akan meneruskan yang tadi yang Lisa jelaskan. Namun, penolakan pembayaran tunai dalam bentuk uang kertas dan uang logam ini dinilai menyalahi aturan perundangan yang berlaku. Konsumen e-tol card memang merasakan kemudahan bertransaksi non-tunai di jalan tol. Namun bukan berarti tidak ada kritik, karena masih banyak hal yang harus diperbaiki. Salah satu keluhan konsumen adalah konsumen kesulitan jika jumlah saldo di dalam e-tol card tidak mencukupi untuk pembayaran di saat transaksi pembayaran sedang dilakukan. Maka di sini akan terjadi masalah. Konsumen akan kebingungan untuk melakukan pembayaran dan antrian mobil terus bertambah, sedangkan mobil tertahan di gerbang tol. Alhasil kemacetan pun tidak dapat dihindari. Kemacetan saat ini yang terjadi di jalan tol timbul karena volume kendaraan yang terus meningkat, namun tidak disertai dengan pembangunan jalan yang memadai, sehingga menyebabkan ruas jalan non-tol menjadi sangat padat. Hal tersebut berimbas pada penumpukan kendaraan yang ingin menggunakan jalan tol, termasuk penumpukan di gerbang tol atau pintu tol karena proses pembayaran yang harus dilakukan oleh setiap kendaraan yang ingin masuk dan keluar jalan tol. Atas permasalahan ini, PT Jasa Marga Persero Tbk memberikan kebijakan untuk memberlakukan gerbang tol otomatis atau GTO untuk seluruh gerbang tol dengan alasan supaya antrian di gerbang tol dapat dikurangi dengan transaksi yang lebih cepat menggunakan e-tol card. Pada tanggal 31 Oktober 2017, semua gerbang tol memberlakukan gardu tol otomatis atau GTO di seluruh jalan tol. Dengan demikian, semua pembayaran di gerbang tol harus menggunakan e-tol sebagai alat pembayaran, sehingga pihak tol tidak menerima pembayaran menggunakan uang rupiah cash. Konsumen pengguna tol tidak diberikan pilihan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan uang cash. Tidak sedikit konsumen yang merasa keberatan dengan dilakukan transaksi e-tol card di semua gerbang tol. Hal ini salah satunya dengan alasan konsumen merasa terlalu ribet jika harus mengisi saldo e-tol card terlebih dahulu sebelum bepergian melewati tol. Di sini telah terjadi pelanggaran hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya seperti yang tercantum dalam pasal 4 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UU PK yang berbunyi sebagai berikut. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Berdasarkan pasal 4 huruf D UU PK, konsumen berhak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya mengenai pendapat e-tol menggunakan e-money. PT Jasa Marga Tbk Persero seolah-olah tutup telinga atas pendapat konsumen, menganggap bahwa peraturan pembayaran e-tol menggunakan e-money ini adalah jalan terbaik untuk mengatasi kemacetan. Namun tidak sedikit pengguna tol yang tidak setuju dengan peraturan ini, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Peraturan mengenai diperlakukannya transaksi tol non-tunai terdapat dalam pasal 1 huruf A. Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Rakyat Republik Miring PRT garis miring M 2007 jalan tol yang berbunyi kepada pengguna jalan tol yang efektif, efisien, aman dan nyaman perlu melakukan pengembangan teknologi sistem pembayaran non-tunai yang dapat mempermudah aksesibilitas jalan tol, memangkas waktu layanan transaksi di gerbang tol. Pasal 1 huruf B Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 garis miring PRT garis miring M garis miring 2017 tentang transaksi tol non tunai di jalan tol yang
yang berbunyi bahwa diperlakukan upaya mengatasi kemacetan di gerbang tol akibat tingginya volume lalu lintas kendaraan. Perlu untuk menerapkan transaksi tol non-tunai di jalan tol. Tujuan diterapkannya aturan pembayaran e-tol menggunakan e-money ini adalah agar pengguna jalan tol terbiasa menggunakan kartu elektronik secara akumulatif dan untuk menghindari antrean kendaraan yang ingin keluar dan masuk gerbang pintu tol. Namun tidak sedikit keluhan muncul dari pengguna tol terkait peraturan pembayaran e-tol menggunakan e-money untuk seluruh gerbang tol. Oleh sebab itu, perlu adanya regulasi baru yang membahas tentang proses pembayaran di Indonesia karena dalam perkara e-tol menggunakan e-money ini sendiri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang e-tol card menggunakan sistem RFID atau Radio Frequency Identification yang memungkinkan transaksi dapat dilakukan dari jarak jauh atau contactless. Dengan layanan ini, pelanggan tol untuk masuk tol cukup menempel kartu pada reader contactless yang disediakan untuk melakukan transaksi. Dalam sistem tertutup, pengemudi cukup menempelkan, tidak usah mengambil kartu, serta saat keluar kembali menempelkan kartu. Langsung saldo atau nilai uang dalam kartu secara otomatis berkurang. Slide selanjutnya. Saldo tersimpan pada chip kartu, sehingga pada saat transaksi e-tol card tidak dibutuhkan PIN atau tanda tangan. Maksimal limit kartu adalah Rp1.000.000 sesuai ketentuan Bank Indonesia. Pemegang kartu dapat melakukan isi ulang atau menambahkan saldo dengan pilihan nominal antara lain Rp50.000, Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000, Rp500.000, atau nominal lainnya sesuai keinginan. Isi ulang dapat dilakukan dengan kartu bank mandiri debit. Untuk mengembangkan fasilitas ini, maka diperlukannya interorganisational information system. Bentuk nyata dari interorganisational information system ini adalah adanya electronic data interchange atau EDI dalam bentuk teknologi radio frequency identification RFID, yaitu suatu teknologi yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama seperti kartu ATM. Tapi bedanya adalah kartu RFID tidak perlu digosok atau contactless, sehingga kartu RFID tidak perlu dikeluarkan dari dompet dalam proses pembayaran. Pengguna cukup mendekatkan dompetnya ke terminal pembayaran atau disebut reader. Teknologi ini tentunya jika membutuhkan suatu komponen yang mendukung, seperti perangkat keras komputer dan berbagai perangkat lunak lainnya yang berfungsi untuk mendeteksi kartu e-tol dan untuk penyimpanan data, serta dengan adanya internet dan fasilitas jaringan komunikasi yang berfungsi untuk mengirim data ke pihak bank sehingga dapat memotong saldo yang ada di kartu tersebut secara langsung. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan e-tol card, yang kedua bagaimana pelaksanaan transaksi menggunakan e-tol card, yang ketiga di sini di mana saja tempat untuk mengisi ulang e-tol card, yang keempat apa yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan transaksi menggunakan e-tol card, dan yang terakhir di sini rumusannya bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kendala penggunaan elektronik tol bagi penggunanya. Lalu di sini ada tujuannya. Tujuan penulis di sini yaitu makalah. Tujuan dari penulisan makalah ini yang pertama memudahkan pengguna tol dengan mengurangi antrian di gerbang tol, yang kedua mempercepat waktu transaksi dan meningkatkan kapasitas pelayanan, yang ketiga mengurangi jumlah uang tunai yang harus ditangani dan meningkatkan keamanan, yang kelima meningkatkan tingkat akurasi transaksi dan menghindari kesalahan manusia, dan yang terakhir di sini meningkatkan efisiensi jumlah sumber daya manusia untuk pelayanan di gerbang tol. Lalu di sini tempat dan lokasi jadwal kegiatan ada di Jalan Yosudarso Sunter 2 Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021. Lalu bab kedua di sini masuk pembahasan. Yang pertama kita bahas yaitu sosialisasi. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Proses sosialisasi merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas peranannya di dalam suatu kelompok. Sosialisasi dapat terjadi karena adanya agen primer yaitu keluarga dengan sifat emosional dan efektif, serta agen sekunder yaitu teman dan perkumpulan yang bersifat leluasa. Tujuan dari adanya sosialisasi adalah mengajarkan kebudayaan yang berlaku dalam suatu kelompok kepada individu dari segi peran dan status sosial.
Yang kedua di sini pembahasannya adalah strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja. Memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien, dan pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat. Walaupun pada umumnya yang seringkali mencampur adukan kedua kata tersebut. Strategi sering dikaitkan dengan visi dan misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu yang ketiga di sini pembahasan humas. Hubungan masyarakat atau sering disebut humas ialah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Menurut IPRA atau IPRA, International Public Relations Association, humas ialah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungan dengan penelitian opini publik. Humas ialah sebuah proses yang terus-menerus dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dari pengertian dari pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas. Dalam pekerjaan seorang humas, membuat analisis ke dalam dan memperbaiki diri, serta membuat pernyataan-pernyataan keluar prinsip humas atau hubungan masyarakat yang diantaranya yaitu yang pertama, hubungan masyarakat bekerja atas dasar fakta, bukan fiksi. Yang kedua, humas ialah sebuah pelayanan sosial, bukan pelayanan yang bersifat personal. Yang ketiga ialah humas harus merealisasikan program kegiatan untuk mencari dukungan masyarakat atas kebijakan dan program lembaga yang diwakilinya. Yang keempat adalah humas tidak boleh melakukan penipuan ataupun membohongi media massa. Yang kelima di sini, humas harus menjadi komunikator yang efektif dalam arti sebenarnya sebagai link. Humas haruslah melandaskan kegiatan kepada penelitian ilmiah di bidang pendapat umum, harus dapat bekerja sama dengan para ahli di bidang lain, dan yang terakhir, humas berkewajiban menjelaskan problem tentang krisis yang dialami lembaga yang diwakilinya. Lalu di sini yang keempat, pembahasan strategi humas. Strategi public relation merupakan suatu hal penting di mana salah satu untuk mencapai tujuan sehingga visi dan misi dalam tercapai strategi ini merupakan cara jangka panjang dari sebuah perusahaan yang ditentukan berdasarkan dari hasil analisis situasi dan riset yang telah dilakukan dengan menggunakan sebuah tindakan tertentu dan memerlukan alokasi sumber daya yang diperlakukan dalam pelaksanaan tindakan tersebut. Menurut Ono Ujana Effendi, pakar ilmu komunikasi, mengatakan strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu perencanaan tersebut. Strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan peta arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasional. Berikut strategi public relation menurut para ahli akan disampaikan oleh Alvin. Pada Alvin saya persilakan. Iya, baik. Terima kasih. Berikut strategi public relation menurut para ahli. Yang pertama, ini ada Sandra Oliver dalam bukunya yang berjudul Strategi Public Relation menyatakan bahwa definisi strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir dan strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktivitas. Sementara itu, strategi fungsional mendorong secara langsung strategi kompetitif. Dan yang kedua, menurut William F. Gluck dan Lawrence R. Jauss yang dikutip oleh Herdian memberikan definisi strategi sebagai suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi sangat berperan penting pada era global dan perdagangan bebas sekarang ini.
Jika persaingan semakin hebat, maka dari itu untuk menghadapi persaingan yang ada diperlukan strategi yang handal dan hebat. Dapat dikatakan strateginya adalah sebuah program atau langkah yang terencana untuk mencapai rangkaian tujuan atau cita-cita yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan akhir. Strategi penting dilakukan agar kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terarah sesuai dengan rencana perusahaan. Dan yang ketiga, adapun dari Kutlib, Center dan Bloom berpendapat bahwa public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan untuk kegagalan organisasi tersebut. Bidang public relation semakin kuat dan berkembang karena berkembangnya demokrasi di mana orang-orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat atau berbicara dan mengambil berbagai keputusan dalam suatu komunitas. Sebagai public relation adalah mediator yang menjembatani kepentingan organisasi, lembaga atau perusahaan dengan publiknya yang terkait dengan kegiatan public relation itu sendiri. Untuk yang selanjutnya ada dari Frank Jeffkins dalam bukunya Saripudin S. Blasting menyatakan bahwa public relation adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik ke dalam maupun keluar antara suatu lima Ardianto Elvianro Handbook of Public Relations pengantar komprehensif. Sedangkan menurut Rex Harlow dalam bukunya A Model for Public Relation Education for Professional Practice yang dikutip menyatakan bahwa public relation sebagai fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama, melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan untuk perusahaan atau permasalahan, membangun manajemen untuk mampu menganggapi opini publik, mendukung manajemen untuk mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana umum. Di slide selanjutnya ada strategi public relation dalam membangun citra perusahaan. Organisasi dengan layaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik berlandaskan pada saling pengertian. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa public relation menekankan pada aspek komunikasi yang bersifat timbal balik dalam rangka mencapai pemahaman, niat baik, dan citra baik antara lembaga atau perusahaan dengan publik. Ruang lingkup public relation merupakan salah satu peran yang menjalankan fungsi komunikasi yang menerapkan unsur-unsur komunikasi dalam setiap program dan kegiatan public relation. Penerapan unsur komunikasi digunakan public relation dalam berkomunikasi dengan para stakeholder perusahaan baik internal maupun eksternal dengan tujuan untuk menciptakan image positif perusahaan di mata publik yang berdampak pada kemudahan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan sasaran dari suatu pola yang menjadi dasar budaya perusahaan bersangkutan. Yang poin pertama, secara makro, lingkungan perusahaan atau lembaga tersebut akan dipengaruhi oleh unsur-unsur kebijakan umum, budaya yang dianut, sistem perekonomian, dan teknologi yang dikuasai oleh organisasi bersangkutan. Untuk poin yang kedua, secara mikro, bergantung pada misi perusahaan, sumber-sumber yang dimiliki, SDM atau SDA, sistem perorganisasian, dan rencana atau program dalam jangka pendek dan panjang, serta tujuan hendak dicapai. Ruang lingkup atau tugas public relation dalam sebuah organisasi atau lembaga
Antara lain meliputi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, membangun hubungan ke dalam atau publik internal. Yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit badan perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang public relation harus mampu mengidentifikasikan atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi. Yang kedua, membina hubungan keluar atau public eksternal. Yang dimaksud public eksternal adalah publik umum atau masyarakat mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif secara lembaga yang diwakilinya. Secara garis besar, fungsi public relation itu yang pertama, memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya. Yang kedua, melayani kepentingan publik dengan baik. Yang ketiga, memelihara perilaku dan moralitas perusahaan dengan baik. Yang keempat, melayani publik dengan memberikan nasihat kepada pemimpin perusahaan untuk kepentingan umum. Yang kelima, membina hubungan secara harmonis antara perusahaan dan publik, baik internal maupun eksternal. Peran merupakan hal di mana seseorang melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya. Virsanova berpendapat bahwa strategi public relation atau yang lebih dikenal dengan bauran public relation adalah publication atau publikasi adalah cara PR dalam menyebarkan informasi, gagasan, atau ide kepala. Yang kedua, event atau acara adalah setiap bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PR dalam proses penyebaran informasi kepada khalayaknya. Contoh, kampanye PR, seminar, pameran, launching, CSR atau corporate social responsibility, charity, dan lain-lain. Hal ini berkaitan dengan penyusunan program acara dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada kalender event, regular event. Kedua, ada special event, kegiatan khusus dan dilaksanakan pada momen-momen tertentu. Yang ketiga, momen event, kegiatan yang bersifat momentum. Contohnya perayaan 50 tahun perusahaan. Yang keempat, news atau berita adalah informasi yang dikomunikasikan kepada khalayaknya yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak. Yang kelima, ada corporate identity, citra perusahaan. Adalah cara pandang khalayaknya kepada perusahaan terhadap segala aktivitas usaha yang dilakukan. Bukan citra yang terbentuk dapat berupa citra positif maupun negatif, tergantung dari upaya apa saja yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan citra positif demi keberlangsungan sebuah perusahaan. Dan untuk selanjutnya ada community involvement atau hubungan dengan khalayak, adalah suatu relasi yang dibangun dengan khalayak. Dan yang terakhir ada lobbying dan negotiation. Teknik lobby dan negosiasi adalah sebuah rencana baik jangka panjang maupun jangka pendek yang dibuat oleh PR dalam rangka penyusunan budget yang dibutuhkan. Dengan perencanaan yang matang dan membuat kegiatan yang sudah direncanakan berjalan dengan baik dan dapat meminimalis kegagalan. Social responsibility, corporate social responsibility atau CSR merupakan wawancara yang sedang mengemuka di dunia bisnis atau perusahaan. Wacana ini digunakan oleh perusahaan dalam rangka mengambil peran untuk secara bersama melaksanakan aktivitasnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Next, untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Sandro. Oke, terima kasih. Di sini bab 3 ada isi. 1. Definisi e-toll card. E-toll card adalah kartu prabayar contactless smart card yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerja sama dengan PT Jasa Marga.
PT Citra Marga Nusapala Parsada Tbk dan PT Marga Mandala Sakti untuk transaksi pembayaran tol. Kemudian pelaksanaan transaksi menggunakan e-tol card. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan transaksi di gerbang tol Yosudarso, Sunter harus memenuhi, tetapi tidak terbatas hanya pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M tahun 2005 tentang standar pelayanan minimal jalan tol. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jalan tol di Indonesia, maka sistem pengumpulan tol atau aspek transaksi pembayaran di pintu gerbang tol perlu diupayakan untuk dipercepat. Next. Di sini ada top up e-tol yang dapat diisi melalui 1. FastPay. FastPay merupakan salah satu tempat yang bisa digunakan untuk mengisi e-tol. Kemudahan yang bisa Anda dapatkan dari FastPay adalah dengan media yang berupa aplikasi. Maka penggunanya lebih mudah dan efisien, hanya dengan sekali klik aja. Saldo bisa masuk melalui e-tol card Anda. Contohnya ada e-money dan BNI Tap Cash atau BRI Breezy. Next. Ini gambar-gambarnya. Bisa melalui minimarket, bisa melalui aplikasi. Next. Kemudian ada kendala dalam pelaksanaan transaksi e-tol. Pelaksanaan transaksi non-tunai di jalan tol mendapat beberapa keluhan dari konsumen pengguna uang elektronik atau e-money. Mulai dari masalah struk pembayaran yang sering habis, mesin tapping yang kurang respon atau lemot, sampai jarak tapping yang masih sulit dijangkau oleh sebagian pengendara. Kemudian ada upaya dalam mengantisipasi kendala penggunaan electronic card. Bagi pengguna, upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi kendala penggunaan e-tol card adalah 1. Mengupgrade atau proses cara perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua, membuat tombol khusus. Tombol di sini dapat diartikan sebagai alat pengganti jika sewaktu-waktu terjadinya tiket atau karcis yang tidak dapat keluar. Next. Kemudian bab 4 ada penutup. Kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penggunaan e-tol card ini diharapkan dapat meringankan kemacetan, mengurangi penggunaan cash money dengan pihak petugas, meningkatkan tingkat akurasi transaksi, dan menghindari kesalahan manusia. Kemudian ada saran, sebaiknya PT Jasa Marga Persero mempromosikan di setiap pintu masuk tol dengan cara memasang baliho atau spanduk yang berbunyi e-tol card meminimalisir waktu dan perjalanan Anda. Selalu mengecek mesin yang berkaitan dengan electronic card agar tidak terjadinya komplain. Next. Di sini ada daftar pustakanya dan sumber-sumbernya. Kemudian ada surat risetnya. Oke, selesai. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.